Apa itu pikiran bawah sadar? Kita semua hanya mempunyai satu pikiran. Namun, pikiran kita memiliki dua karakteristik dan fungsi yang berbeda. Deretan nama yang biasa digunakan untuk membedakan dua fungsi pikiran itu adalah pikiran objektif dan pikiran subjektif, rasional dan irasional, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan berbagai istilah lainnya. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar untuk menggambarkan dua macam sifat pikiran. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak, dan kesadaran mengenai realitas. Setiap orang pasti berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencana atau pengatur pikiran bawah sadar. Pikiran sadar hanya menyadari tentang konsep sekarang dan saat ini. Ia tidak dapat meramalkan masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini. Adapun pikiran bawah sadar, pikiran yang berhubungan dengan energi dan penciptaan. Pikiran kreatif yang melaksanakan apa yang direncanakan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori yang merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta, dan diputuskan pikiran sadar tanpa membantah atau membuat pilihan. Bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar? Kamu berpikir dengan pikiran sadar, dan apapun yang biasanya kamu pikirkan meresap dalam pikiran bawah sadar yang tercipta menurut sifat pikiran kamu. Pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi dan merupakan pikiran kreatif. Bila kamu memikirkan yang baik, kebaikan akan mengikutimu. Bila kamu memikirkan yang jahat, kejahatan akan mengikutimu. Inilah cara pikiran kamu bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar kamu menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Hukum ini bila diterapkan dengan cara yang negatif akan menyebabkan kegagalan, frustasi, dan ketidakbahagiaan. Namun ketika kamu membiasakan diri untuk berpikir harmonis dan konstruktif, kamu akan mengalami kesejahteraan, kesuksesan, dan kesehatan yang sempurna. Pikiran bawah sadar seperti sebuah kebun. Cara terbaik untuk memperkenalkan atau menggambarkan dua fungsi dari pikiran kamu adalah dengan memandang pikiran kamu sebagai sebuah kebun. Kamu adalah tukang kebun yang menanam dan menabur benih di dalam pikiran bawah sadar kamu sepanjang hari. Berdasarkan pada pikiran-pikiran yang terus diulang atau biasa kamu pikirkan. Ketika kamu menaburkan benih di dalam pikiran bawah sadar, kamu akan menuai hasilnya dalam kehidupan dan tubuh kamu. Pikiran bawah sadar sangat sensitif terhadap pikiran, ide, gagasan-gagasan kamu. Para ilmuwan besar, artis, penyair, penyanyi, penulis, dan para penemu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bekerjanya dua tingkat pikiran, yaitu pikiran sadar atau rasional dan pikiran bawah sadar atau irasional. Pikiran sadar seperti kapten dan sebuah kapal. Pikiran sadar seperti pengemudi kapten sebuah kapal. Ia mengarahkan kapal dan anak buahnya di ruang mesin yang mengendalikan semua peralatan. Anak buahnya atau orang-orang di ruang mesin tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka hanya mengikuti perintah. Mereka akan menabrak batu-batu karang bila kapten yang mengarahkan kapal memberi perintah yang salah. Para anggota awak kapal tidak akan berbicara kepada kapten. Mereka hanya menjalankan perintah. Kapten adalah penguasa kapalnya dan perintah-perintahnya harus dijalankan. Seperti itulah pikiran sadar laksana kapten yang menjadi penguasa atas diri kamu, yang menyajikan sebagaimana tubuh, lingkungan, dan hubungan-hubungannya. Sementara pikiran bawah sadar hanya mengambil dan memenuhi perintah yang diberikan kepadanya
berdasarkan apa yang dipercaya dan diterima sebagai kebenaran oleh pikiran sadar kamu. Ketika kamu mengatakan, "Saya tidak bisa mendapatkannya," maka pikiran bawah sadar menempatkan kamu sesuai dengan apa yang kamu katakan dan melihatnya sebagai suatu perintah bahwa kamu tidak ingin berada dalam kondisi mendapatkannya, sehingga kamu benar-benar tidak mendapatkannya. Sekali lagi, pikiran bawah sadar hanya mengikuti, memenuhi apa yang kamu perintahkan. Pikiran bawah sadar laksana pilot otomatis. Pikiran bawah sadar adalah pilot pikiran yang bekerja secara otomatis. Ia tidak mempertanyakan sesuatu yang dimasukkan atau disampaikan kepadanya. Ia menerima segala hal sebagai suatu kebenaran, kenyataan, dan kepastian yang harus dijalankan. Peran pikiran sadarlah yang menyaring dan mempertanyakan sesuatu sebelum diterima pikiran bawah sadar. Apapun yang kamu alami dalam hidup di keseharian kamu akan tertanam dan menjadi suatu pesan dalam pikiran bawah sadar kamu. Setiap pikiran atau gagasan, keyakinan, pendapat, teori-teori, dan kejadian-kejadian dalam hidup kamu akan masuk dalam pikiran bawah sadar sebagai kebenaran yang mutlak. Apa yang kamu tuliskan di dalam akan kamu alami di luar. Ketika pikiran sadar kamu benar-benar menerima suatu gagasan, hal itu dihantarkan kepada bagian-bagian otak dan oleh karena itu mewujud dalam pengalaman kamu. Pikiran bawah sadar kamu tidak bisa membantah, ia hanya menerima kesimpulan dari pikiran sadar kamu sebagai suatu kebenaran yang bersifat final. Ia tidak memerlukan alasan untuk membuat sesuatu terjadi. Hubungan pikiran sadar dan bawah sadar mengikuti prinsip mental pria-wanita. Hubungan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mengikuti prinsip mental pria dan wanita. Pikiran sadar adalah pria atau pemimpin, dan pikiran bawah sadar adalah wanita atau pengikut. Pikiran bawah sadar adalah pembantu, penolong pikiran sadar. Semakin terintegrasi, sinkron, dan harmonis bekerjanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, akan semakin sempurna keseluruhan fungsi pikiran sebagai suatu kesatuan, semakin kreatif, produktif. Semakin tidak harmonis antara keduanya, semakin rusak, runtuh, dan berhenti berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan pikiran sadar kamu yang benar-benar menciptakan realitas, melainkan keyakinan pikiran bawah sadar dari aspek feminim. Pikiran inilah yang merupakan kecakapan untuk menciptakan. Apakah kamu pernah melihat laki-laki melahirkan? Tentu saja tidak. Hanya perempuan yang melahirkan seorang anak. Pikiran sadar merupakan aspek maskulin dari kondisi pikiran memasukkan atau mengirimkan ide, pesan ke dalam pikiran bawah sadar untuk menciptakan keyakinan sehingga mewujud dalam kenyataan. Bila kamu secara sadar mengatakan sesuatu sebagai sebuah kebenaran, bahkan meskipun hal itu adalah salah, maka pikiran bawah sadar kamu akan menerimanya sebagai sesuatu yang benar, dan saat itu juga meresponnya dan memprosesnya untuk diwujudkan. Pikiran bawah sadar menerima dengan intuisi. Pikiran sadar adalah penjaga pintu gerbang yang fungsi utamanya melindungi pikiran bawah sadar dari pikiran, gagasan, atau kesan-kesan yang salah. Sebuah anjuran, saran, atau usulan tidak dapat ditanamkan dalam pikiran bawah sadar kamu bila itu bertentangan dengan kehendak pikiran sadar kamu. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar berbeda peran, tetapi memiliki status yang sama-sama penting. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah dua pikiran yang terpisah, yang masing-masing memiliki aspek dan peran yang berbeda-beda. Potensi bawah sadar sangat besar dan mengagumkan bila kamu bisa menggunakan dan memanfaatkannya secara maksimal. Pikiran bawah sadar dapat mencari cara untuk mencapai apa yang kamu inginkan dan impikan tanpa kamu sadari. Pikiran bawah sadar
mengatur semua fungsi-fungsi vital dalam hidup kamu. Pikiran bawah sadar akan terbentuk dan tercipta sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan buruk yang kamu lakukan terus-menerus. Jadi, hati-hatilah dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan yang secara terus-menerus. Karena hal itu akan menjadikanmu seperti apa yang kamu biasa lakukan.